Halo Sobat Sehat para pendengar semua dimanapun kalian berada. Kalau kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak nyambung lagi, terus jadinya bete-bete yuk diobatin aja, diobrolin, nyantai pastinya. Bersama saya Rai Trinov yang selalu menghangatkan harimu bagaikan rembulan malam. Telah hadir bersama saya di sini ada Ibu Yanti yang mungkin bisa dibilang beliau adalah perawat senior yang pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien. Halo, apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Sekarang Ibu bertugas di mana? Saat ini Ibu bertugas di medical check up. Sebagai perawat di medical check up ya? Betul. Nah, Ibu dulu pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga pasien ya Bu ya? Iya, betul. Ketika itu kejadian di mana dan bagaimana? Bisa diceritain nggak Bu? Pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2014, Ibu masih bertugas stasi gawat darurat. IGD. Nah, IGD saat itu gedungnya masih gedung lama ya, di gedung kalau sekarang sih gedung C ya. Iya. Nah, waktu itu instalasi gawat darurat itu kondisinya belum seperti sekarang yang sangat besar ya. Iya. Kapasitasnya juga masih sedikit, maksudnya kapasitas pasiennya masih sedikit, terus gedungnya juga belum luas seluas gedung yang sekarang. Mudah-mudahan saya masih bisa mengingat ya, ini udah 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu saat itu saya berjaga atau berdinas malam ya, kondisi berdinas malam pada malam minggu. Itu tanggalnya saya lupa tapi masih ingat saya tahunnya tahun 2014. Saat itu kondisi IGD sangat banyak pasien penuh, lagi banyak full ya? Tempat tidur atau bed full sampai pasien itu duduknya sampai di kursi roda, bahkan ada yang di kursi semata atau kursi yang lipat. Nah, kebetulan waktu itu suasana memang lagi sangat banget ramai dan banyak pasien yang gawat. Nah, tiba-tiba dari arah luar, dari arah pendaftaran, dari arah sana tuh ada pasien yang minta tolongin dong, ini anak saya sakit gitu kan. Keluarga pasiennya keluarga pasien kita tetap di pasien masing-masing kan. Dokter jaganya kalau nggak salah waktu itu dokter Sudirman. Ya, dokter jaga malam itu. Kemudian Bapak security menghampiri pasien itu, mengambil tempat rostur atau kursi dorong untuk pasien. Kebetulan saat itu di nurse station dokter sedang lagi mencatat pasien. Saya juga sama lagi observasi pasien, terutama pasien-pasien yang saya pegang waktu itu pasien-pasien jantung dan pasien-pasien paru yang kebetulan lagi pada sesak hebat. Dan kemudian saat itu dari arah pendaftaran pintu masuk, Pak security datang membawa pasien tersebut yang tadi minta tolong. Itu seorang pemuda yang badannya besar dan seorang ibu-ibu. Kemudian silakan masuk aja. Tempatnya itu kebetulan di tempat yang kamar yang dekat dengan pasien-pasien yang pasien paru dan pasien jantung yang saat itu sesak. Pasien itu berteriak-teriak, tolongin saya sakit. Padahal kalau secara klinis dokter bilang ya udah nggak apa-apa, kata gitu. Si ibu sudah kembali lagi ke pendaftaran karena mungkin belum selesai ya pendaftaran. Karena pasiennya ini teriak-teriak, semua orang menegur si pasiennya dulu. Hebohnya itu ya Bu ya? Abang maaf jangan berisik. Saya belum bicara seperti itu, tapi yang lain dulu, keluarga pasien dulu. Baru keluarga pasien yang lain. Ini keluarga saya, bapak saya lagi sesak. Kalau bapak teriak-teriak seperti ini tambah sesak. Tetap emosi terus itu si pasiennya sendiri. Ya enggak, pokoknya gua pengen ditolongin sakit gitu. Dan nggak lama keluarga pasien udah diam aja. Terus kita kan mau tensi kan, kondisinya memang penuh kan, jadi memang penuh sesak IGD saat itu. Tiba-tiba si ibu itu datang. Mana dokternya? Mana dokternya? Kok anak saya belum diperiksa? Maaf ibu, kata teman saya yang satu yang mungkin waktu itu pekarya ya, maaf ibu sebentar, nanti dokter periksa. Maaf ini kondisi lagi penuh ini, nggak usah teriak-teriak. Tidak, saya perlu katanya sama dokternya. Kalau nggak perawatnya deh, karena ada kata-kata perawat, saya samperin dong. Dokter Dirman, maaf dok, udah lanjutin aja. Dokter Dirman nulis aja seperti biasa, dia lagi nulis terapi untuk pasien.
Saya nyamperin dong dengan pedenya, saya bilang, aduh Bu maaf Bu, jangan teriak-teriak, ada perlu. Oh kamu ya perawatnya ya. Oh, dari saat itu saya nggak tahu mimpi apa, tiba-tiba si ibu itu yang badannya tinggi besar langsung kontak fisik persis di telinga kanan saya. Sampai saya bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kenapa Bu? Ada apa? Salah saya apa gitu? Kenapa iya. Ibu? Oh jadi ini perawatnya, dari tadi anak saya yang tolong, sekali lagi yang kiri, jadi kiri kanan. Jadi 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah saat itu teman-teman ada tim security juga langsung narik si ibunya itu. Saya coba bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Lumayan pengang juga ya kuping namanya sama ibu-ibu yang lagi. Maksudnya saya mundur aja saya. Yang lain bilang Bu nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Terus saya pergi ke ruangan istirahat untuk sementara. Yang teman-teman yang lain langsung mengamankan ibu itu, dan saat itu juga si ibu itu nggak jadi berobat, langsung dia kabur pakai taksi. Karena apa? Begitu si ibunya nampar saya, mukul saya kiri kanan pakai tangan kosong, anaknya itu tidak jadi sakit, langsung lari ngejar si ibunya. Jadi dia tuh mungkin kalau saya ini mungkin anaknya ini sama ibunya emang lagi ada masalah di rumah, mungkin dibawanya ke rumah sakit. Mungkin itu yang mungkin saya bisa ingat kronologis sampai malam itu. Ya tetap pasien-pasien ditenang-tenangkan, ya udahlah nggak apa-apa, yang bikin keributan sudah tidak ada, udah seperti itu. Jadi dalam tindakan kekerasan itu yang ibu alamin itu tamparan ya Bu ya, dari keluarga pasien tersebut sampai 2 kali. Iya. Kontak fisiknya itu. Iya, karena ada hadap-hadapan kan. Padahal di situ terus anaknya langsung berdiri. Kalau menurut saya langsung nyamperin ibunya, kayaknya nggak jadi berobat. Jadi langsung sehat, langsung sehat walafiat mungkin ya. Panik atau seperti itu. Terus terjadi sampai lagi terulang kembali. Iya. Dan padahal di situ ibu udah mengkomunikasikan itu udah yang dengan baik dan santun padahal ya. Tapi masih aja gitu yang kayak tanggepinnya malah secara emosi gitu. Nah, terus ketika hal tersebut ibu itu pada saat dilakukan tamparan atau kontak fisik itu ibu apakah langsung ada rasa emosi nggak sih, atau misalkan jadinya jadi kesel atau jadi gimana gitu Bu pada saat pas setelah kontak fisik itu? Alhamdulillah sih ya, saya bisa mengendalikan emosi saat itu, karena mungkin saya sadar bahwa saya ini lagi pakai seragam, lagi bertugas ya. Terus kasihan pasien-pasien yang lain, kalaupun saya melawan bukan menjadi reda, tapi mungkin akan lebih memanas lagi, karena saya sadar mungkin si ibu ini lagi kondisinya lagi capek ngurusin yang sakit, dan kita juga langsung sadarnya gitu udah biarin aja lah, pikir saya, meskipun saya sakit, kondisi saya tuh pengeng kuping, langsung saya istighfar aja, makanya saya istighfar aja, tidak ada niatan untuk gitu memukul balik atau gitu, nggak ada. Atau ambil saya lemparin, nggak ada. Alhamdulillah dengan saya istighfar, menyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya cuma sadar, ya Allah, ya seperti itulah. Padahal nggak ada niatan balas dendam atau apa, nggak ada. Dan setelahnya apa yang rumah sakit lakukan Bu untuk membela ibu sebagai petugas? Waktu itu Dokter Gatot sebagai Kainsarasi Gawat Darurat menelpon bahwa ibu harus visum, ini harus segera diselesaikan secara hukum. Itu untuk pembelajaran kepada semua keluarga pasien yang bertindak sewenang-wenang terhadap petugas kesehatan. Namun secara pribadi ibu menolak, tidak usah lah Dok, nggak apa-apa, saya udah anggap selesai. Bagi saya ini sebagai pembelajaran gitu. Mungkin saya mungkin ibu itu lelah atau capek, lagi ada masalah sama keluarganya, kebetulan rumah sakit kita yang jadi sasarannya, seperti itu. Tapi Dokter Gatot tetap memaksa, besok pagi kita visum. Tapi itu dilakukan, visum itu dilakukan atau tidak? Pagi-pagi Dokter Gatot sudah ke IGD dan yuk kita visum berapa orang yang jadi saksi, kita ke Polres. Akhirnya saya karena dukungan teman-teman, ayo visum aja nggak apa-apa, biar jadi pembelajaran buat semua pasien gitu kan. Udah akhirnya pagi itu kita ke Polres ya. Tetap tim dilakukan. Kita tetap. Terus kita lapor dan
Astagfirullahaladzim, saya baru mengalami BAP itu bolak-balik sampai 2 jam mana ngantuk di seputar itu kronologis, dan ya sampai polisinya kan datang untuk melakukan visum saya sendiri ke IGD, ke mobil TKP yang dari Polres IGD, kemudian saya divisum. Saya cuma merasakan apa yang saat itu habis ditampar itu seperti apa? Ya sakit aja, pengang aja kuping, udah gitu aja. Tapi setelah dari visum itu ada upaya-upaya lagi dari pihak rumah sakit untuk melanjutkan kasus itu nggak, Bu? Karena itu hari Minggu ya, hari Seninnya kalau tidak salah saya itu sama kepala ruangan Pak Erwin Lestio, kalau tidak salah waktu itu kepala ruangannya Pak Erwin, diantar sama dokter ke manajemen, terus ke bagian HPI kalau tidak salah, terus diantar untuk ya melaporkan kejadian yang terjadi ini. Kemudian saya ceritakan seperti itu. Kalau rumah sakit mendukung, silakan saja kalau memang mau dilanjutkan sesuai dengan proses hukum. Saya sih gimana pimpinan aja ya, kalau saya kan saat itu dokter sudah nggak ada, waktu itu kepala perawatannya juga Ibu Emma waktu itu kalau tidak salah. Mungkin dilanjut, kemudian nggak lama kemudian saya pernah dapat panggilan lagi, nggak sampai 2 minggu ya, sekitar 2 minggu saya dipanggil lagi sama Polres itu. Sama Polres. Panggil, tanya, Bu, kami sudah melacak alamat, ternyata alamat itu tidak ada. Alamatnya palsu. Alamat yang dimaksud di rumah sakit itu tidak ada. Tapi kita sampai ke alamat itu. Tapi begitu sampai ke alamat itu, orang itu cuma numpang bertamu saja, maksudnya orangnya itu tidak ada, udah pergi. Jadi menggunakan alamat itu, dan orang itu memang lagi bermasalah, terus dari pergi lagi cuma bertamu, dan malam itu juga nggak ada lah. Jadi gimana ada. Bu, mau dilanjut apa tidak? Saya sih dari awal juga sebetulnya udah nggak mau. Ya sudah lah Pak, apa-apa. Jadi clear itu. Pada saat selesai. itu udah selesai. Dia juga bawa surat-suratnya dari RT RW-nya bahwa atas nama ini tuh tidak ada. Seperti itu. Nah, udah clear aja. Selesai. Terus pesan-pesan Ibu nih untuk teman-teman ketika menghadapi keadaan seperti itu tuh apa tuh, Bu? Pesan-pesan untuk teman-teman ya, baik dari perawat, admin dan sebagainya. Paling respon time-nya biar cepat. Jadi misalkan kita aja yang IGD respon time cepat, atau responnya kalau ada yang bertanya cepat, itu masih diperlakukan seperti itu. Masih aja ada di pasien-pasien yang kurang puas. Nah, apalagi kalau misalkan responnya lelet. Saat ada yang bertanya seharusnya cepat ditanggapin. Lepaskan kalau lagi makan atau lagi minum, ditaruh dulu, atau lagi main HP simpan dulu. Apalagi zaman sekarang itu udah banyak yang main-main video kan. Kita tidak sadar betul. Dia mau main video dari arah mana, tapi kan bisa aja terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi buat teman-teman yang lain, baik perawat yang lain atau bagian-bagian yang lainnya. Seperti itu. Pesan Ibu sekali lagi untuk bersikaplah santun ya. Apalagi ada yang bertanya, Bu, pendaftaran sampai jam berapa, Bu? Atau nanya tentang rumah sakit, tolong yang pada ngobrol misalnya di pendaftaran atau di mana yang berseragam rumah sakit, tolong cepat ditanggapin. Jangan dicuekin. Apalagi diketusin gitu. Apalagi sampai muka pasang judes atau jutek bahasa anak-anak sekarang ya. Karena sebetulnya kalau di IGD itu dulu jarang untuk ke perawat, tapi di depan, di tempat pendaftaran, di tempat pertama kali pasien datang. Situ mukanya rumah sakit atau wajahnya rumah sakit akan dilihat dari depan, paling garda terdepan tuh pendaftaran, informasi. Nanti perawat itu belakangan, ya termasuk Ibu tadi. Pesan saya yang paling cepat, yang paling penting, cepat tanggap, sopan santun, wajah berseri-seri atau wajah jangan jutek, itu aja yang paling penting. Jadi jikalau pasien itu bertanya, cepat tanggapin, senyumlah sedikit. Karena itu apa? Obat pasien, kalaupun pasien misalkan pendaftaran sudah tutup, kalau yang menjawabnya,
oh ya ibu maaf pendaftarannya gitu ya? sudah ditutup, mohon maaf bisa datang besok, seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan tidak seperti itu, pasien udah jauh-jauh datang kesiangan, respon petugas dibilang sudah tutup atau dengan bahasanya dalam tanda kutip jutek, mungkin aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun tidak kontak fisik, sekarang kan banyak musim video. Iya betul. Ya seperti itu. Jadi itulah pesan-pesan dari ibu, baik untuk teman-teman admin, pekarya atau seluruh jajaran tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama etika, ya, sopan santun terhadap pasien ataupun keluarga pasien. Itulah sedikit pesan dari ibu. Oke, tanggapan ibu nih terkait dengan banyak ya viral gitu di media sosial terkait dengan tindak kekerasan. Kayak kemarin kan ada perawat yang mengalami kekerasan oleh keluarga pasien. Itu tanggapan ibu tuh bagaimana tuh bu? Sangat memprihatinkan ya, apalagi itu terjadi lagi ke perawat ya. Tapi ya tetap yang ibu salut itu ya para petugas kesehatannya itu sama seperti ibu, tidak melakukan tindakan yang lebih arogan daripada keluarga pasien. Jadi karena apa? Jujur aja kalau memang sudah kita terikat dengan seragam itu bagi ibu mungkin dari perawat dan teman-teman yang lain mungkin ya sudah ada ikatan batin. Oh, astagfirullahaladzim, ini kita lagi dinas, kalau kita lawan seperti apa? Itu yang ibu salut seperti itu. Meskipun perawat itu ya lebih dari ibu ya digamparin seperti apa, tapi dia tidak melawan kan? Karena apa? Meskipun dia merasa benar sesuai dengan SOP atau seperti apa, merasa pekerjaannya itu benar, tapi dia tidak melawan. Karena apa? Ada satu tugas tanggung jawab yang berat adalah seragam. Saya lagi pakai seragam. Saya harus menunjukkan bahwa saya itu bukan berarti nerima. Sebagai petugas itu harus profesional. Harus profesional. Ya, seperti itu aja. Harapan kedepannya bu untuk kasus atau tindakan kekerasan kepada tenaga kesehatan, harapan ibu kedepannya bagaimana? Harapannya semoga tidak akan ada lagi ya kejadian baik itu bagi perawat, dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya, tenaga administrasi atau pekerjaan dan sebagainya. Semoga aja tidak terjadi lagi. Harapan ibu seperti itu. Semoga semua tenaga kesehatan bersifat profesional, sabar, ditingkatkan kesabarannya dan tetap menjaga sopan santun. Ya, seperti itu. Oke, cukup mungkin terkait dengan obrolan kita masalah kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Nih Bu, saya punya challenge, tolong dijawab. Pernah nggak Bu nyasar di area RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena kan ibu kan maksudnya dari belum banyaknya gedung kan ibu udah ada ya? Iya. Jadi ibu nggak pernah tuh nyasar, misalkan kan ibu dulu di satu gedung itu aja tuh, terus sekarang udah banyak gedung, pernah nggak ibu nyasar? Belum pernah. Belum pernah nyasar? Nggak pernah. Wah canggih juga berarti. padahal dulu Bu Yanti ini dari gedung ini. Iya cuma satu kan? Satu gedung terus sampai jadi sekarang banyak. Alhamdulillah nggak pernah nyasar. Berarti emang ini udah tahu kuncennya, jadi kuncen rumah sakit udah tahu lokasi-lokasinya. Terus ada nggak yang ibu kagumin di RSUD ini? Maksudnya kagumin sebagai mungkin panutan atau apa yang ibu tuh anggap ya dia bagus gitu? Kayak misalkan ibu atau enggak saya mengagumi, atau enggak kemarin deh Teica mengagumi direktur karena dia ganteng. Nah ibu ada nggak ya dulu orang-orang dulu atau mungkin yang sampai sekarang masih ada? Kalau misalkan sekarang kan ya direktur udah terlalu banyak dikagumin. Nah, ya. Untuk kaula muda boleh. Nah, kaula muda. Kalau ibu untuk kayak saya kata Bapak Dir saya kaum aluminium mungkin yang harus yang dulu ya. Nah, saya kagum sama sosok seorang, mungkin saya banyak belajar dari Pak Erwin Lestio ya, karena dia itu sosok yang menurut saya ya emosinya stabil menurut saya gitu ya,
sejak jadi kepala ruangan saya, sekarang lagi di bagian keperawatan, tetap saya kagum sama pribadi dia, makanya saya banyak belajar dari dia, cara menghadapin pasien. Bukan pasien aja sih, cara menghadapi sesuatu gitu ya? Iya, menghadapin apapun. Oh, jadi ada beberapa pelajaran banyak yang belajar Ibu dari ambil. sosok seorang Pak Erwin Lestio. Terus saya salut bangga banget. Dan tidak terlepas dari semua teman-teman saya di sini baik-baik semua. Ya, gitu ya. Termasuk ya udah nggak usah ngomong lagi kalau sama Bapak Direktur, nggak usah ngomong kagum lagi, memang udah banyak yang dikagumi. Iya. Meskipun tidak sama Ibu juga seperti itu ya. Iya. Oke, 3 kata untuk RSUD Dr. Hasbul Abdul Majid, Kota Bekasi. Sopan, responsif, semangat. Mantap. Wah, gila, banyak banget nih cerita pengalaman dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Yanti atas cerita pengalamannya. Semoga jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain. Amin. Sedikit pantun buat Bu Yanti nih. Ada sopir banting setir, pasti banting matanya kecolok terasi. Terima kasih Bu Yanti udah mampir. Semoga terus bisa menginspirasi. Oke, sip. Asik. Nah, jadi dengan diobatin, semua akan beletak-beletuk pada waktunya. Ja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel di PKRS. Stay with me. Bye-bye. Bye-bye.